di bawah upah minimum kabupaten. Itu kenapa, Mo? Ya, sebenarnya kalau melihat aturan yang ada nggak boleh. Bahkan para pengusaha yang membayar gaji gurunya itu di bawah upah minimum itu bisa kena pidana, bisa masuk penjara. Beberapa kasus kan sudah pernah di Surabaya atau di Jawa Timur, beberapa pengusaha yang bayar buruhnya di bawah UMK, pengusahanya masuk penjara. Ini peringatan juga bagi para pengusaha ya, agar mentaati peraturan pemerintah yang ada. Yang kedua, Mo, kenapa perusahaan itu cenderung alergi dan takut dengan adanya serikat pekerja? Itu kenapa, Mo? Ya, seharusnya perusahaan tidak perlu takut ya, pengusaha tidak perlu alergi dengan serikat pekerja. Harusnya mereka pengusaha itu welcome dengan serikat pekerja, karena serikat pekerja itu tidak mau menghancurkan perusahaan, tapi serikat pekerja hadir itu mempunyai misi visi agar perusahaan itu maju dan buruhnya sejahtera. Ya, jadi kenapa kok pengusaha itu takut? Biasanya pengusaha itu takut dengan adanya serikat pekerja karena pengusaha sendiri yang melanggar aturan. Mungkin dia bayar gajinya tadi yang di bawah UMK, atau mungkin dia tidak ada kontrak kerjanya, atau mungkin dia memang ya di serikat pekerja, gitu kan. Dia udah ngerti kalau ada serikat pekerja nanti untuk macam-macam, sehingga boroknya kelihatan. Dia dilaporkan ini ke pemerintah, ke instansi yang terkait, ya tidak takutlah mereka. Padahal sebenarnya nggak perlu takut dan risau, karena serikat pekerja dan pengusaha kalau punya hubungan industrial yang harmonis, maka perusahaan itu pasti akan maju. Pasti kalau perusahaan maju, pasti buruhnya juga akan sejahtera. Saksikan Kerah Biru episode keempat di rumah masing-masing bersama keluarga tercinta. Hidup bro, hidup bro. Kenapa sih, Pin? Bete banget. Cerita dong. Nggak apa-apa kok, Han. Jangan bohong deh. Aku tahu kok apa yang kamu pikirin. Hai ladies, pesanan sudah datang. Wah, Mas Rahmat. Makasih, Mas Rahmat. Ayo, Ben, kita makan. Mbak Han, tahu nggak kemarin tanggal 28 tuh hari apa? Tanggal 28 Oktober itu ya hari Sumpah Pemuda lah. Emang kenapa? Mbak Han tahu nggak sih kalau perbedaan tanggal 28 Oktober sama 28 November tuh apa? Gak tahu. Kalau 28 Oktober kan Sumpah Pemuda. Kalau 28 November tuh Sumpah Aku Rindu Kamu. Iya, apaan sih Mas Rahmat? Garing banget sih. Ya, namanya juga usaha, Mbak. Kamu tuh sebenarnya kayak sendok toh, Mbak. Loh, kok gitu sih? Iya, soalnya kamu tuh mengaduk-aduk hatiku. Iya, apaan sih Mas Rahmat? Garing banget sih. Kalian berdua ini bercanda aja. Saat ini hanya Geprek Ziko yang mengerti perasaanku. Saya nggak tahu. Saya nggak negeri. Tapi untuk kamu, mulai sekarang kamu saudara. Saya udah tahu. Kamu boleh pecat kali ini. Maaf Pak, saya mau tanya. Kok gaji saya dipotong ya Pak? Padahal sebulan full saya lembur terus Pak. Oh kalau itu kamu tenang aja, pasti kita bayar kok seluruh gaji kamu. Jadi kamu tenang aja, yang penting kamu kerja yang terbaik buat pabrik ini. Oh gitu, siap deh Pak, baik Pak.
Pokoknya saya akan lebih giat lagi kerjanya, Pak. Nah, satu lagi, kamu nggak usah lah nama ikut-ikut serikat-serikat apa gitulah. Intinya kamu kerja di sini baik, nggak usah ikut-ikut serikat. Oh gitu, Pak. Siap, baik, Pak. Saya akan kerja lebih giat lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Allahu Akbar, sahabat, ngapain sih ibu pulang kerja juga dikagetin? Tadi Bu, ada tikus di kaki abang. Makanya kalau maghrib-maghrib jangan tidur. Iya Bu. Udah tahu di rumah kita abang banyak pulang kerja. Udah tahu di rumah kita banyak tikus, Bang. Dari kemarin kan ayah bilang, itu tikus jebak, Bang, jebak itu tikus. Pakai jebakan apa Bu? Ya pakai jebakan tikus lah, terus pakai jebakan macan. Abang kira pakai jebakan liar gombal bisa Bu. Berhenti lo. Sialan tuh orang. Gimana Bang? Asal tonjok aja. Semprol. Makasih Mas Ardi udah bantuin saya sama Sarip. Lumrah dalam sebuah revolusi. Semakin kita dihalang-halangi, semakin nekat kita. Bang, minta duit ngapa? Ya ilah Dek, minta duit buat apa sih Dek? Duit mulu dah. Aku mau ikutan renang sama ibu-ibu komplek biar langsing di badan. Ya ilah kelakuan Dek. Tetep aja mah ikan paus aja. Tiap hari berenang ketemu air, tetep aja badan bengkak bae. Awas lo Bang, kalau badan aku langsing, jangan ngiler lu, jangan ngiler. Ya udah nih. Abang tambahin nih 20.000, sisanya buat beli buah ya. Cuma segini. Tumben mau makan buah, biasanya juga ngopi mulu Bang. Ya, hilang untung buat bersihin kopi kan abang sering ngopi ya. Jadi ya biar kelihatan abang seperti muda lagi lah. Biar kece lah. Halah, kagak usah Bang. Monyet aja tiap hari makan buah sama aja, monyet-monyet juga. Oh ya, oke. Hah? Oh ya udah, bisa diproses. Udah nyampe biaya cukai. Oh ya, oke. Nanti besok langsung di anak buah saya langsung kesana langsung proses. Oh ya, oke. Oke. Sip. Ada berkas yang ketinggalan, Pak? Oh ya. Pin. Ya, Pak. Besok ada mesin baru datang untuk kejar target produksi kita. Tolong kamu atur dengan orang lapangan. Ini mesin impor langsung dari Tiongkok. Baik, Pak. Saya akan hubungi bagian terkait untuk mengondisikan mesin yang baru datang. Oh ya, Pak. Apakah kita perlu menambah karyawan baru, Pak? Maksudnya gimana? Karena beberapa karyawan sudah merangkap pekerjaan. Saya khawatirnya mesin yang baru datang tidak terhandle. Nggak usah. Tinggal diatur lagi aja jam kerjanya. Lemburan tambahin lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, jadi begitu infonya? Iya, Pak. Mereka sudah terbentuk serikat dan sudah disahkan oleh dinas. Infonya seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan infokan ke bos besar. Baik, Pak.
Selamat pagi. Saya akan mengumumkan mulai hari ini sebagai kepala produksi di sini yaitu Saudara Yusril. Jadi mohon semuanya untuk mematuhi perintah Saudara Yusril. Mulai hari ini kinerja kalian saya nilai. Nggak ada kata terlambat dan nggak boleh ngumpul-ngumpul, apalagi membuat serikat pekerja. Sering gak masuk kerja, terus kalau disuruh lembur dia sering nolak. Sekarang naik jabatannya. Wah, ini sih diskriminasi. Ya udah, saya ikut gabung lagi serikat. Paham nggak? Tenang, nanti kita rapat kumpul. Kita jangan diam, kita harus lawan. Permisi Pak, ya kami sama Kang Mas Beni mau menuntut hak kita Pak. Meminta upah yang layak. Upah kita itu di bawah UMK Pak. Upah di bawah UMK itu melanggar hukum, melanggar aturan, dan itu bisa pidana. Dan itu tertera di undang-undangnya Pak. Kalian pada gimana sih? Upah di bawah UMK pada diam aja? Saya nggak mau masuk penjara. Ya boleh aja kalian nego masalah UMK, tapi saya juga harus lihat beberapa aspek dulu dong. Pak, bobot kerja kami dengan gaji sudah tidak sesuai. Apalagi lemburan hanya setengahnya Pak. Dan kemarin ada tindak kekerasan terhadap kawan kami. Ini bisa saya laporkan ke polisi Pak. Kekerasan apa? Udah. Ini ada sedikit buat kalian. Dan saya tawarkan jabatan strategis buat kalian. Udah, lupain aja kasus kekerasan kemarin. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan banyak persoalannya. Abang, tumben maghrib udah pulang. Biasanya pulangnya malam, Bang. Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang lemburan dibayar full, jadi dibatasin. Oh, lemburan secukupnya doang gitu, Bang ya? Iya. Tapi dibayar, Bang ya? Iya, alhamdulillah dibayar. Oh, alhamdulillah ya, udah nggak kayak dulu lagi pulang malam bayaran yang nggak jelas ya, Bang ya. Alhamdulillah kalau kayak begitu. Nah itulah fungsinya dari serikat Bu. Jadi setiap kegiatan di perusahaan, kerja, lemburan, itu kan diatur dengan undang-undang. Nah, salah satu fungsi dari serikat itu mengatur itu semua, Bu. Oh, jadi kesejahteraan karyawan sama kewajiban dan hak karyawan tuh jadi dilindungi sama serikat pekerja gitu ya, Bang ya? Iya, betul. Jadi ada fungsinya juga Abang ikut syariah gitu? Serikat, Bu. Iya, serikat. Emang udah ganti ya, Bang? Kemarin kata Abang syariah namanya. Jangan main game terus nih. Coba berhenti nih. Ini lihat nih. Ini bagus nih buat referensi pergerakan kita di pabriknya. Buruh online TV. Ini saya baru buka lihat di YouTube. Ternyata bagus nih buat referensi kita. Nanti sore kita ke sana. Mau nggak nih? Kita belajar di sana. Oke, Wah,
Waduh, lama nih. Ya, masuk. Wah, ini bawa rombongan nih. Iya, bawa. Waduh, masuk. Ya, Bang Hafiz, kemana aja nih dari 2012 nggak pernah berjumpa lagi kita. Iya, semenjak demo selesai 2012, ya saya menghilang seperti demo 2012, hilang juga, gitu kan. Ya karena sudah nggak ada lagi demonya, ya saya menghilang, mencari, mencoba membuat sebuah terobosan-terobosan baru, misalnya yang bisa bermanfaat bagi buruh gitu. Ya, saya dengar kan Bang Hafiz membuat buruh online TV ya. Buruh online sama ojek online bedanya apa, Bang? Kalau ojek online itu singkatannya ojol. Kalau buruh online itu PO. Lah, kayak yang pesanan-pesanan itu ya, Bang ya? Aduh, saliri. Iya, memang dari 2012 itu saya mencoba mencari gitu ya, apa sih hal-hal yang bermanfaat bagi buruh. Ya ketemulah buruh online. Buruh online itu sebenarnya adalah media buruh gitu ya. Media yang kita buat untuk buruh seputar informasi perburuhan. Banyak di dalamnya bercerita soal buruh, soal kasus buruh, soal buruh itu di PHK-nya seperti apa saja jenis-jenis PHK-nya. Dan kalau saya sih melihat begini ya, media-media banyak itu kan lebih mempersoalkan buruh yang kelihatannya beringas kalau lagi demo gitu ya, benturan sama polisi. Ternyata sebenarnya banyak loh buruh-buruh yang punya prestasi baik, buruh yang bisa menang di pengadilan, buruh yang melakukan pendidikan. Jadi citra buruh itu nggak selalu soal buruh benturan dengan polisi, buruh merusak fasilitas umum, enggak. Banyak buruh-buruh yang cerdas dan juga berprestasi di pengadilan, dia bisa menang lawan pengusaha gitu. Nah, Bang, terakhir-terakhir ini isu yang paling banyak itu apa ya? Yang lagi rame gitu. Apalagi sekarang di akhir tahun lagi. Biasanya kan banyak putusan-putusan dari pemerintah, Bang. Iya, kalau sekarang ini kan kita banyak mengetahui atau mendengar ya isu-isu soal upah. Tiap tahun kita selalu ribut soal upah, ya kan? Hampir di penghujung tahun kita ribut terus soal upah. Perubahan regulasi juga ternyata tidak merubah ribut-ribut itu. Kita kan dari perubahan regulasi sebelum ada PP 78 sudah ribut tiap tahun ngomong upah. Ada PP 78 tiap tahun ribut ada upah. Sekarang ada PP 36 juga ributnya soal upah gitu kan. Upah yang terus-terusan kita ributin tiap tahun. Dan persoalannya apakah memang regulasi upah yang nggak benar atau penegakan hukum terhadap upah itu yang nggak benar? Nah itu Bang, di tempat kerja saya itu upahnya masih di bawah UMR. Itu yang jadi masalah gitu kan. Yang sampai dengan sekarang belum selesai. Pemerintah misalnya tetapkan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota, atau misalnya almarhum upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten gitu ya. Secara regulasinya diatur. Tapi ketika penegakan hukumnya, kalau ada pengusaha yang nggak mau bayar upah minimum bagaimana? Peran dinas tenaga kerja misalnya, peran pegawai pengawas. Berarti ada aturan hukumnya ya, ketika memang pengusaha di perusahaan kami juga kan memang hampir bertahun-tahun upahnya di bawah UMK tersebut. Itu dia yang jadi masalah, ketahuan? Enggak kan? Kan seharusnya tanpa pekerja atau tanpa teman-teman mengadu ke pemerintah, iya kan, tanpa harus ribut dengan pengusaha, pemerintah hadir di situ. Aturannya bagaimana? Ya pemerintah memberikan coaching dong kepada pengusaha. Kalau pekerja yang negur, kita jadi salah. Kan seharusnya yang benar adalah pemerintah yang tegur. Pengusaha, kamu bayar upah di bawah upah minimum. Ini salah. Kalau kamu nggak bayar upah sesuai dengan upah minimum, saya tindak. Karena di situ kan ada pidananya, ada sanksi pidananya. Ancamannya 4 tahun kalau pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Ini yang jadi masalah kita. Kalau kita misalnya mengambil solusi, kita yang mengadukan. Tapi kalau kita mengambil solusi nungguin pemerintah datang ngecek perusahaan kita, kapan itu? Andai pun datang, kita nggak tahu ketemunya sama siapa. Ini kan juga jadi persoalan kita nih. Ya solusinya sekarang ya kalau memang kita mau lebih cepat ya kan, yang paling mudah memang melaporkan itu ke Dinas Tenaga Kerja. Berarti kemarin benar kita bikin serikat itu sudah langkah awal yang bagus. Tinggal bagaimana kita
melaporkan ini, Mas Japran, Mas Ardi. Ya, siap. Ya. Berarti tetap semangat dengan intimidasi yang ada dari kemarin sebelum-sebelumnya, kita tetap gaspol. Artinya informasi baik ini yang disampaikan Bang Hafiz, kita sampaikan lagi ke teman-teman semua. Ini sangat bagus ini. Nanti kita rapatkan lagi, Mas. Nah, kalau sudah dapat penjelasan kayak gini, jauh-jauh juga datang ke sini. Ayolah kita minum bareng-bareng. Ayo.